Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahria MPD, yang dimana akan mengampuh mata kuliah pola pikir dan jiwa kewirausahaan. Nah teman-teman, adapun materi pokok dalam perkuliahan ini, yang pertama yaitu sejarah perkembangan kewirausahaan, kemudian ada konsep kewirausahaan, ada peran kewirausahaan dalam kondisi ekonomi berkembang, kemudian ada etika wirausaha. Nah mungkin teman-teman bisa melihat nanti materi pokoknya yang ada di slide saya ini. Oke. Selanjutnya media pembelajaran dalam perkuliahan ini ada LMS, kemudian nanti ada Google Meet atau Zoom, ada YouTube dan Google Drive untuk penugasan teman-teman semua. Oke, mungkin saya akan mengupas sedikit tentang sejarah kewirausahaan. Nah, pada mulanya perilaku kewirausahaan atau entrepreneurship dimulai ketika manusia telah mengenal konsep ekonomi. Sehingga sejarah kewirausahaan masih sangat erat kaitannya dengan sejarah perkembangan ilmu ekonomi yang ada di dunia. Ya, berawal dari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang kita tahu kan bahwa kehidupan kita tuh kebutuhan kita tuh sangat banyak sekali, tapi kemampuan kita itu yang kurang gitu. Manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok atau primernya bisa menggarap tanah, bertani, berkebun, membuat tambak, atau bahkan dengan kegiatan membuat barang atau manufaktur. Nah, sayangnya perbedaan faktor geografis dan skill yang berbeda-beda tidak semua ini manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sehingga muncullah perilaku manusia yakni melakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dimana kegiatan berniaga atau perdagangan yang dikenal ya, dan dimana dapat disebut dengan ilmu bisnis yang pada saat ini kita pelajari. Nah, ringkas sejarah kewirausahaan di sini ada banyak ya teman-teman ya. Ada periode awal, periode tengah, periode abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19 dan abad ke-20. Mungkin saya akan ringkas sedikit mengenai periode awal. Nah, di periode awal ini kewirausahaan dimulai pada periode awal yang dimotori oleh Marco Polo. Nah, dalam masanya terdapat dua pihak, yakni ada pihak pasif dan ada pihak yang aktif. Nah, pihak pasif ini yang seperti apa? Nah, pihak pasif ini yang bertindak sebagai pemilik modal. Nah, dia nih yang dia yang memegang uang. Nah, sedangkan pihak aktif ini adalah pihak yang menggunakan uangnya, yang berjualan seperti itu. Nah, yang dimana mereka ini menghadapi risiko daripada keuntungan yang diperoleh antara pihak pasif dan pihak aktif. Nah, kemudian ada di abad pertengahan tentang sejarah perkembangan kewirausahaan, yang dimana di periode pertengahan ini pada masa wirausaha yang dilekatkan pada aktor atau seseorang yang mengatur proyek yang besar. Mereka tidak lagi berhadapan dengan resiko, namun mereka menggunakan sumber daya yang diberikan. Nah, biasanya yang diberikan oleh pemerintah. Tipe wirausahawan yang menonjol antara lain pada masa itu adalah orang yang bekerja pada bidang arsitektur. Nah, teman-teman, kemudian ini ada di abad 17. Nah, tahun 1755 yang dikenal sebagai konsep wirausaha, yang dimana seorang yang mengambil resiko, yang dimana perilaku yang memberikan pada harga membeli pada harga yang tetap, namun menjual pada harga yang tidak pasif. Nah, ini nih di abad 17 ini yang mensponsori atau yang diperkenalkan wirausahanya oleh Richard Cashin. Nah, jadi yang dimana mereka ini berani mengambil resiko dengan membeli harga yang tetap, membeli barang dengan harga yang tetap, tapi mereka menjual dengan harga yang tidak pasti. Ini yang dimaksud dengan berani mengambil atau berani menghadapi resiko. Seperti itu. Kemudian di abad 18, nah di abad 18 ini wirausaha ini disebut tidak diletakkan pada pemilik modal. Nah, tadi teman-teman melihat ya, pemilik modal itu pada tahun abad awal. Nah, sedangkan di abad 18, nah, tidak terletak lagi pada pemilik modal, tapi diletakkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Di wirausahaan akan membutuhkan dana untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya pada masa itu, yang dimana berbeda antara pemilik modal dan wirausaha sebagai penemunya. Nah, kemudian di abad 19, yang dimana abad 19 dan ke abad 20 ini wirausaha didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasikan atau mengatur perusahaan untuk meningkatkan atau pertambahan nilai personal. Nah, kemudian di abad 20
dan pada abad dan sama seperti abad saat ini, abad 20 sama dengan abad saat ini, yang dimana inovasi ini melekat erat pada wirausaha yang di masa sekarang. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya, sekarang wirausaha sudah mulai inovasi, sudah kreatif, jadi seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin itu pertemuan kali ini. Saya cukupkan, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman bisa melihat sendiri video pembelajaran kita. Terima kasih.